kalau menurut Bapak sebetulnya dari 1 bulan ini ada suatu waktu yang dimuliakan, bahkan waktu itu menjadi istimewa, spesial. Perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Boy Dejan Sarina. Saya juga mungkin sudah mengundang dengan tamu untuk menjadi narasumber kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan Sarwana karena beliau sudah hadir dan meluangkan waktunya di video podcast saya kali ini. Terima kasih Bapak karena sudah hadir pada video podcast saya kali ini. Oke, terima kasih. Saya Bapak dijadikan narasumber di podcast ini. Perkenalkan, nama Bapak Irfan Sarwana. Alhamdulillah. Kali ini kita akan bahas tentang Al-Quran. Insyaallah mungkin nanti kita akan berbincang saja ya, bisa dengan supaya mungkin kalau Bapak ini kalian itu lebih kritis lagi dalam mensikapi semua tema yang kalian pilih atau dibahas. Oke, kita mulai bahas dari mana nih? Ini pas pertama kali gitu kan, diturunkan itu pas adalah peristiwa di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, mungkin saya bertanya gitu, peristiwa terjadinya Al-Quran itu seperti apa sih Pak? Oke, sabda Nabi bahkan dalam Al-Quran ya ayatnya kita sudah tahu Allah berfirman Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr nazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayat pertama Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar itu malam seperti apa mungkin dipertanyakan oleh Baiz ya. Malam memberi informasi bahwa ada suatu waktu yang dimuliakan, bahkan waktu itu menjadi istimewa atau spesial ya. Itu di umat Islam itu ada waktu-waktu diistimewakan yang diistimewakan. Kalau waktu kita akan menuntut ke detik, ya, ke detik, ke jam, setelah jam, hari, setelah hari, bulan, minggu, terus ke bulan, terus ke tahun. Nah, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin telah menyediakan waktu-waktu yang bermanfaat. Ya kalau detik kita tuntut lagi detik di mana kita bisa berdoa. Ya, berdoa di detik mungkin antara iqamah dan antara setelah azan dan iqamah itu waktu yang sangat dimuliakan. Bahkan ada keterangan kalau waktu itu kita gunakan ya bahkan dikabulkannya doa ya. Terus kalau jam kita bisa lihat jam-jam di mana saat waktu waktu sahur antara pas sahur ke waktu sahur itu kan dan banyak lagi waktu sebetulnya di jam itu. Dan kalau mingguan biasanya kita ada hari di mana hari yang dimuliakan itu hari Jumat. Nah, jadi di hari itu kita dimuliakan hari Jumat. Jadi ada waktu tentang hari yang harus kita konsen dan muliakan. Di sana kita bisa berdoa, berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Nah, kalau di bulan berarti ada di bulan Ramadan ya. Nah, nyambung pembahasan kita bulan Ramadan berarti di bulan Ramadan kenapa dimuliakan? Berarti ada sesuatu yang luar biasa di sana, spesial. Bahkan Al-Qur'annya sudah jelas tentang surat Quran Al-Qadar ya. Diturunkannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Hingga
sehingga bulannya menjadi spesial. Jadi tapi Bapak ingin mengkritisi apakah apakah malam Lailatul Qadar itu diturunkan secara sebulan penuh? Apakah hanya di hari-hari yang mungkin saya mau puasanya konsennya di hari Senin atau tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Mungkin dari Baris ada tanggapan nggak tentang di mana 1 bulan ini diistimewakan? Yang bulan ini diistimewakan Ya. Ya mungkin sama pasti ada peristiwa di mana itu diturunkan itu. Dan mungkin menurut saya peristiwa sangat penting sekali. Dan kenapa bulan ini sangat dipentingkan itu karena mungkin di bulan ini itu ada banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk menambah pahala kita, terutama di bulan ini itu ada sholat sunat yang sangat banyak sekali pahalanya, yaitu adalah sholat tarawih sama mungkin juga di bulan itu kita juga sering sekali itu melakukan melaksanakan sholat duha, tadarus dan mungkin ada hal lainnya. Berarti dibacakan di surat Al-Quran itu ya bahwa pada malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran. Seperti itu kan bisa hati-hati Mas. Nah dalam hidup juga seperti itu. Dibanding 1000 bulan lainnya gitu. Dan menurut saya ada alasan yang jelas ya seperti itu lebih baik dari 10 bulan. Oke, alasan pertama sudah jelas bahwa hari di mana turunnya Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu panduan untuk manusia. Ya, nah, sekarang panduannya atau manualnya manusia diturunkan pada hari itu dan keberkahannya pada malam itu dia merasa tidak spesial, ya kan? Dan di situ kalau Bapak imajinasikan ya, mungkin itu kalau kita punya acara kegiatan ya hari yang spesial ya bahkan kalau alami turun sampai menyaksikan sedang berpuasa sedang Lailatul sholat malam ya tarawih sedang baca Al-Quran bahkan puasa itu kan ganjarannya atau pahalanya kalau puasa itu amal puasa itu dan seluruh karena kita beribadah sebetulnya untuk keutamaan yang sangat paling utama yaitu diturunkannya Al-Quran tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi kan kita sudah tahu bahwa Lailatul Qadar dan Al-Quran itu adalah lebih baik dibanding 10 bulan. Jadi apakah ada saran atau mungkin yang saran atau gimana kita itu bisa memaksimalkan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar ini? Ya, kalau saran sih sebetulnya ya dijaga saja ibadahnya, dijaga saja puasanya, dijaga saja terawihnya. Itu terawih dalam 1 bulan ya kita mudah-mudahan Lailatul Qadar. Itu saran Bapak ya strateginya. Terus yang kedua strateginya pada malam-malam lagi ya, pada malam-malam lagi 10 terakhir 10 terakhir tambah 10 terakhir bulan 5 bulan suci Ramadan. Ya, jadi dari tanggal 20
manusia kalau pengetahuannya belum diupdate, ya, informasinya belum sampai, itu tidak akan melakukan perubahan. Ya, misalkan Bahis punya informasi tentang ada uang di mana, atau ada ilmu di mana, pasti Bahis datang. Ya, kenapa Ikro dulu, baca dulu? Ya kita harus baca informasi dulu. Apa nih yang akan kita kerjakan? Ya, makanya itu adalah Ikro bismillahirrahmanirrahim dari baca. Karena semuanya, ya kembali lagi ya, kalau Bapak kalian itu anak SMK, pemikirannya harus lebih kritis. Ya, pemikiran kritis dari mana? Pemikiran kritis itu terdapat dari kalian mempunyai banyak informasi. Baru lahirlah kalian bisa berpikir kritis. Tapi kalau informasinya hanya sedikit, bagaimana mau kritis? Ya, dalam mensikapi suatu kejadian. Jadi gimana itu baca ya? Kalian harus cari informasi, knowledge, pengetahuan yang banyak. Ya, hanya Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang menekankan bacalah. Itu harus dibaca gitu, banyak informasi. Lalu banyak informasi, setelah mempunyai banyak informasi, mengamalkan. Setelah mengamalkannya, kita harus punya tujuannya apa? Sama untuk beribadah. Kembali lagi ke sini. Harus download informasi. Kalau anak muda download, mengambil, ya setidaknya kalian harus baca. Ada perpustakaan kalian baca, ada buku kalian baca. Bisa jadi di situ ada informasi yang perlu kita ketahui. Ya bayangkan ya, Baik nih mau pergi ke sebuah hutan, tapi tidak tahu informasi di hutan itu ternyata banyak harimau, serigala dan lain sebagainya. Mana kita melakukan model itu, hutan itu dikabulkan gitu semuanya. Dan mungkin saat itu membuat saya wah gila banget gitu. Sangat kapan lagi bahkan umur kita tidak akan sampai ke 70 tahun. Bertanya sampai, bahkan ada yang menerangkan langit itu sampai bunyi ibaratnya kalau tas itu dimasukkan barangnya banyak kan bunyi kerak gitu, saking banyaknya. Berarti analoginya malaikat turun ke langit pertama itu ya sampai penuh sesak. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Jadi di pertanyaan kedua itu kan di imam itu Quran itu kan Ramadan itu dimana malam yang akan lebih baik itu dibanding 1000 bulan lainnya gitu. Dan menurut saya ada alasan yang jelas ya kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Oke, alasan pertama sudah jelas bahwa hari di mana turunnya Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu panduan untuk manusia. Ya, nah sekarang panduannya atau manualnya manusia diturunkan pada hari itu dan keberkahannya pada malam itu, dia merasa tidak spesial, ya kan? Dan di situ kalau Bapak imajinasikan ya, imajinasikan Allah mungkin itu kalau kita punya acara hajatan, ya hari yang spesial. Ya, bahkan Rabbul Alamin turun sampai menyaksikan sedang berpuasa, sedang Lailah sholat malam, ya tarawih, sedang baca Al-Quran, bahkan puasa itu kan ganjarannya atau pahalanya Allah yang puasa itu
itu keutamaan yang sangat sangat paling utama yang diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada bulan Lailatul Qadar. Jadi kan kita sudah tahu bahwa Al-Quran dan Al-Quran itu adalah lebih baik dibanding sebulan. Jadi apakah ada sarana atau mungkin yang sarana atau gimana kita itu bisa memaksimalkan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar ini? Ya, kalau saran sih sebetulnya ya dijaga saja ibadahnya, dijaga saja puasanya, dijaga saja terawihnya. Misalnya kan kita terawih malam loh, nggak ada terawih siang-siang kan. Dan insya Allah kalau kita full terawih dalam satu bulan, ya kita mudah-mudahan itu saran Bapak. Ya strateginya. Terus yang kedua strateginya pada malam-malam tadi. Ya, pada malam-malam tadi 10 terakhir. 10 terakhir apa? 10 terakhir bulan yang pada bulan suci Ramadan. Ya, jadi dari tanggal 20 Ya lanjut pertanyaan sampai jadi pas pertama kali Al-Quran diturunkan ada surat yang akan menurunkan itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu. Jadi ada alasan yang jelas kenapa nggak sih bahwa surat Al-Alaq itu yang pertama kali diturunkan? Al-Alaq itu kan artinya Iqra, yang artinya baca. Jadi manusia kalau pengetahuannya belum diupdate, ya, informasinya belum sampai, itu tidak akan melakukan perubahan. Ya, misalkan Bahis punya informasi tentang ada uang di mana atau ada ilmu di mana, pasti Bahis datang. Ya, kenapa Iqra dulu, baca dulu? Ya kita harus baca informasi dulu. Apa nih yang akan kita kerjakan? Ya, makanya itu turunlah berat Iqra bismi rabbika alladzi, baca. Karena semuanya ya kembali lagi ya, kalau Bapak kalian itu anak SMK, pemikirannya harus lebih kritis. Ya, pemikiran kritis dari mana? Pemikiran kritis itu terdapat dari kalian mempunyai banyak informasi. Baru lahirlah kalian bisa berpikir kritis. Tapi kalau informasinya hanya sedikit, bagaimana mau kritis? Ya, dalam mensikapi suatu kejadian. Jadi di mana itu baca ya, kalian harus cari informasi, knowledge, pengetahuan yang banyak. Ya, hanya Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang menekankan bacalah. Itu harus dibaca gitu kan, jadi banyak informasi. Lalu banyak informasi, setelah mempunyai banyak informasi, mengamalkan. Setelah mengamalkan, kita harus punya tujuannya apa, sama untuk beribadah. Kembali lagi ke sini. Harus download informasi. Kalau anak muda download, mengambil, ya setidaknya kalian harus baca. Ada perpustakaan kalian baca, ada buku kalian baca. Bisa jadi di situ ada informasi yang perlu kita ketahui. Ya bayangkan ya, Baik nih mau pergi ke sebuah hutan, tapi tidak tahu informasi di hutan itu ternyata banyak harimau, serigala dan lain sebagainya. Baik kan jadi ibaratnya bisa mati konyol ke sana karena tidak ada informasi. Informasi gitu ya. Kalau punya informasi, punya pengetahuan, oh sudah baca ternyata hutan ini ada dalam luas
Al-Quran itu memberi panduan supaya kita bisa baca, kita bisa punya informasi tentang kehidupan kita. Jadi mungkin di dunia sekarang juga ada di dunia di mana seperti itu berkembang kan. Mungkin bagaimana pendapat Bapak tentang bagaimana itu Al-Quran itu bisa mendampingi kita dan bisa menuntut kita di era teknologi sekarang di mana media sosial itu merajalela. Harus kita ketahui dulu Al-Quran itu masanya itu untuk yang dahulu, untuk yang sekarang, dan untuk yang akan datang. Seperti di Al-Quran disebutkan penciptaan manusia. Kan waktu zaman Nabi tidak ada alat secanggih sekarang yang bisa tahu penciptaan manusia. Manusia itu dari dari sperma hingga menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Ya, itu sudah disebutkan di Al-Quran. Sudah disebutkan. Ya, makanya nah, kalau kita mensikapi teknologi sekarang, ya di Al-Quran sudah disebutkan bahwa akhir zaman itu zamannya fitnah merajalela. Apa fitnah merajalela? Apa sih definisi fitnah itu? Fitnah itu informasi yang bukan sebenarnya, ya kan? Kalau di garis bawah fitnah itu kita menuduh seseorang tapi bukan pelakunya, ya kan? Atau membicarakan sesuatu tapi bukan sesuatu yang betul, benar. Ya, jadi kata Nabi, akhir zaman itu generasi kalian teknologi itu sesuatu yang banyak ya. Makanya dalam ayat berlindunglah dari fitnah dunia dan fitnah dari ya. Nah, untuk informasi yang kalian dapat sekarang ini dari HP, dari apapun itu, dari sosial media, ya kalian bisa memilahnya. Apakah ini misinformasi, informasi yang tidak bagus, atau informasi yang betul? Ya, jadi harus. Nah, Al-Quran lagi kembali lagi memberitahu kita bahwa nanti di akhir zaman ada satu fitnah yang paling besar, yaitu misinformasi atau informasi yang tidak baik atau tidak benar, ya, informasi salah dan informasi benar. Nah, kalian harus memilihnya, mengambil yang baik, membuang yang salah. Jadi pertanyaannya sudah habis gitu ya. Saya juga sudah pertanyaan gitu. Tapi kalau ada mudah-mudahan jadi bahan renungan, mudah-mudahan jadi bahan introspeksi, mudah-mudahan jadi saran yang baik. Ya, dan setidaknya Bapak ada anak muda yang mendiskusikan hal-hal tentang Al-Quran, tentang ibadah. Bukan hanya sekadar seremonial saja. Ibadah itu bukan hanya sekadar seremonial saja. Harus juga konten. Mungkin dari Bapak dicukupkan saja. Jadi mungkin saya sangat terima kasih karena Pak Iwan Sarwana sudah hadir juga di podcast saya kali ini, dan mungkin beliau sudah menyampaikan informasi dan ilmu yang sangat bermanfaat sekali tentang suap Lailatul Qadar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video podcast saya sampai akhir. Semoga yang saya sampaikan dan beliau Pak Sarwana sudah sampaikan itu menjadi manfaat bagi kalian semua. Dan saya juga sangat terima kasih kepada para rekan-rekan saya yang sudah membantu berjalannya video podcast saya kali ini. Dan mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.